Halo brother yang ada di seluruh dunia, kembali lagi bersama Ai. Seperti para pemimpin yang membutuhkan dukungan rakyatnya, maka dari itu saya juga membutuhkan dukungan dari kalian semua agar channel saya bisa berkembang dan maju. Tanpa ada amplop, tanpa ada DP, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Berlatar di sebuah rumah besar, kisah akan berfokus pada Luke dan Ken yang sedang duduk dan makan sambil berbicara empat mata antara mereka berdua. Dan pertamanya dia ke sini, Ken memberikan sebuah klip yang pertama kali Ken beli di tempat ini kepada Luke. Untuk melakukan aksi pencurian di bank, Ken ingin Luke untuk bertanggung jawab atas semua misi ini. Tak lama kemudian, Ken dan Luke beranjak dari kursi meja makan mereka. Dan Ken menunjukkan sebuah mobil baru kepada Luke dan memberikannya. Setibanya di depan sebuah kantor bank, para kawan keluar dari mobil dan masuk ke dalam bank. Sementara itu, Luke menunggu mereka di mobil dan mengawasi sekeliling. Tak lama kemudian, datang sebuah mobil polisi yang parkir di depan bank. Luke yang melihat kedua anggota polisi ini masuk ke dalam bank, Luke memberitahu rekannya agar segera keluar karena ada polisi yang akan masuk. Karena mereka belum juga keluar, Luke terpaksa masuk ke dalam dan menghajar kedua polisi tersebut. Dikarenakan anggota kepolisian akan semakin datang, mereka masuk ke dalam mobil dan bergegas untuk kabur. Sementara itu, di tengah kejaran para anggota polisi, Vinny dan temannya keluar dari mobil. Luke yang ahli berkendara dan berpengalaman pun sampai-sampai dikejar puluhan mobil polisi dan beberapa unit helikopter. Dikarenakan jalan yang buntu, mobil polisi pun ada yang jatuh dan Luke yang tak bisa berbuat apa-apa pun terpaksa ditangkap. Luke dan para tahanan lain yang tiba di sebuah penjara terminal Iceland, mereka pun dibersihkan dengan menyiram tubuh mereka dengan air dan ditapuki tepung atau bedak ya. Saya kurang tahu soalnya brother. Luke dan para tahanan lain yang sedang menyaksikan sebuah pertarungan, yang dimana arena pertarungan ini sudah dilengkapi sebuah tanda yang akan mereka injak untuk mendapatkan sebuah senjata. Scene beralih kepada bos yang sedang memarahi Nona Jonas karena siaran pertarungan kali ini kurang memuaskan penonton dan ratingnya kecil. Nona Jonas ini merupakan seorang reporter pertarungan dan mendengar perkataan bosnya itu, dia akan melakukan berbagai cara agar mendapatkan penonton yang banyak. Acara siaran pertarungan pun dilakukan. Mereka memilih Big Bill untuk menjadi petarung utama, sedangkan lawannya adalah Liz. Luke yang harus melihat Liz pun tidak tega karena Liz pasti tidak akan mampu untuk melawan Big Bill yang tubuhnya kekar dan kuat. Maka dari itu, Luke yang tak tega melihat temannya dihajar habis-habisan, tak pikir panjang dia pun mencoba naik ke sebuah pembatas dan meloncat ke bawah, dan mereka pun bertarung. Penonton yang rusuh merusak sebuah pembatas arena dan mereka semua turun ke bawah. Park yang mendatangi Nona Jonas agar menghentikan acaranya itu karena para tahanan sudah membuat kacau. Sementara itu, Ken yang mendatangi Joy sambil rungsang-rungsing dan Ken menembak Joy. Karena sudah berminggu-minggu Luke tidak mati-mati. Terlihat Nona Jonas dan si bos sedang melakukan rapat membahas rencana yang mereka lakukan dari arena pertarungan diubah menjadi sebuah arena balapan yang kejam dan jahat, yang tentunya belum pernah dilihat oleh semua orang, dan jika ada yang berhasil memenangkannya maka akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada uang, yaitu kehidupan yang bebas. What's more valuable than money? Ken yang menginginkan Luke mati, dia menemui Katrina agar dia membunuh Luke dan sebagai gantinya adalah kebebasan untuk Katrina. Sebelum balapan, Goldberg mengingatkan sesuatu kepada Luke karena waktu malam dia mendengar kalau Ken menyuruh para penjahat untuk membunuh dirinya, dan yang bisa membunuh Luke akan mendapatkan uang $1 juta.
Balapan pun dimulai. Semua pembalap melaju dengan kencang, bahkan saling menembaki satu sama lain. Luke yang ingin mengaktifkan sebuah senjata pun tidak bisa karena ada seseorang yang sudah melakukan sesuatu terhadap mobilnya, sehingga ada kemacetan terhadap senjata yang ada di mobilnya Luke. Musuh yang melepaskan senjata roket pun mengikuti mobil yang dikendarainya Luke dan terpaksa Katrina keluar dari mobil. Sebuah misil yang mengikutinya dan membuat mobil Luke terbalik dan terbakar sehingga membuat dirinya terjebak di dalam. Goldberg menghampiri Rocco agar dirinya bertanggung jawab atas semua ini karena Katrina bilang ada seseorang yang ingin mencelakai Luke dan Goldberg berpikir bahwa itu adalah Rocco. Luke yang dibawa ke rumah sakit dengan tubuh hangus terbakar terpaksa diinfus dan harus mendapatkan perawatan medis. Luke yang sudah jag-jag diberikan sebuah topeng agar menjadi seseorang yang bernama Frankenstein. Tibanya di arena balapan, terlihat Nona Jonas yang membawakan acara tersebut dengan so asik, sedangkan Luke yang menjadi prank masuk ke dalam mobil dan balapan pun dimulai. Adegan beralih kepada penyusupan rumahnya Ken dengan menembaki para penjaganya dan Ken pun mati ditembak. Sementara Nona Jonas ditabrak oleh mobil Luke dengan gaya mundur sampai ke tembok, sedangkan Rocco dibunuh oleh Liz ketika mandi. Tamat.